Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi statistika yang bertemakan ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Sebelum itu, perkenaan saya akan mengenalkan nama anggota dari kelompok ini. Nama saya Ivan Faisuf dengan NIM 90133 dan teman saya ini Simatia Haha 101900032. Dan saya mohon maaf untuk presentasi kali ini teman saya dari Smatiaha tidak dapat mengikutinya dikarenakan dia sedang sakit dan tidak dapat mengikuti presentasi ini. Latar belakangnya. Menurut hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori dan beberapa metode yang telah berkembang untuk melakukan analisis dan penulisan data sampel guna memperoleh manfaat yang berguna. Menurut bahasa, statistika merupakan ilmu tentang cara mengumpulkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Statistika berkenaan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan atau dideskripsikan, baik dalam numerik misal menghitung rata-rata dan deviasi standar, maupun secara grafis, tabel dan grafik. Pengembangan sekilas mengenai data sehingga mudah dipahami. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data sampel atau populasi. Disebut juga nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian tersebut. Ukuran gejala pusat dibedakan dapat digolongkan jadi dua bagian, yaitu ukuran gejala pusat yang dapat dikelompokkan, ukuran gejala pusat yang dikelompokkan, dan ukuran gejala pusat yang belum dikelompokkan. Dan kelompok kami akan menjelaskan pusat yang belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ada data yang belum dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Beberapa hal yang ada di ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. Pertama, rata-rata hitam. Dua, rata-rata kuadrat geometris. Tiga, rata-rata harmonis. Empat, rata-rata timbang. Lima, median. Enam, modus. Dan tujuh, fraktil yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Min yang diperoleh dengan menjumlahkan data yang ada dibagi dengan baik. Secara aljabar ditulis sebagai berikut. X sama dengan delta sigma X per N. Dengan keterangan sigma adalah jumlah nilai data, X adalah rata-rata hitung, dan N data. Ini adalah contoh soalnya. Datanya ada 11. Dan kenapa saya menggunakan dari data kecil sampai data terbesar? Karena ini akan digunakan dalam pengukuran median dan modus. Walaupun sebenarnya kagak digunain juga sih. Karena kan pakai ulus. Oke. Ini dan kita lanjutkan saja ya. X sama dengan sigma X per N. Sigma X berarti kita akan menjumlahkan angka-angka ini. Dan itu adalah jumlah dari data-data ini ya, jumlah datanya ya. Berarti 65 tambah 70 tambah 70 tambah 85 tambah 85 tambah 85 tambah 90 tambah 95 tambah 95 dan tambah 100 dibagi 11. Yaitu sama dengan 935 dibagi 11, yaitu 85. Oke. Rata-rata ukuran atau geometri. Rata-rata ukuran geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel. Kemudian diakar pangkatkan dengan mereka data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar, maka apabila terdapat unsur data yang benar negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Rata-rata ukur geometri biasanya digunakan untuk meningkatkan nilai yang terendah karena nilai tertinggi pada suatu kelompok. Rumusnya adalah U sama dengan N AK X 1 kali X2 kali X3 sampai Xn atau U sama dengan N A N per P X per 1 X I atau untuk sistem hasil logaritma adalah log U sama dengan
sigma log xi per n dengan keterangan sebagai berikut. U data ukur atau data geometrik, n adalah banyaknya sampel, dan P adalah huruf katipal dengan P yang menyatakan jumlah dari hasil kali unsur-unsur data. Rata-rata geometrik yang digunakan dalam bisnis dan ekonomi untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan atau rasio rata-rata untuk data tetap atau hampir tetap atau untuk rata-rata kenaikan dalam bentuk persentase. Nah, datanya kita gunakan sama dengan data yang saya di atas untuk mean, rata-rata hitung, yaitu untuk rumusnya adalah U angka X1 sampai X11. Sebenarnya angka ini bukan angka 2 ya, tapi angka 11 untuk mengikuti jumlah dari datanya ini ya. Maaf untuk tidak bisa ditulisnya. Berarti sama dengan angka 11 dari 63 kali 70 kali 63. 65 kali 70 kali 70 kali 85 kali 85 kali 90 kali 95 95 dan kali 100. Sama dengan angka pangkat angka 11 dari 1,5093178680468 plus 21. Kalau saya menggunakan Microsoft Excel, ini ada 84,206 1.10794. Rata-rata harmonis. Rata-rata harmonik atau harmonic effect adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilang adalah kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Fungsi dari rata-rata harmonis ini digunakan untuk menghitung nilai pusat data yang menyangkut masa-masa perubahan menurut waktu. Rumusnya adalah RH sama dengan N sigma 1 dengan RH sebagai rata-rata harmonis, N banyaknya sampel data, dan XI sebagai data ke I. Nah, untuk ini kita tentukan datanya, karena kalau kita menggunakan data tadi, semakin besar data yang digunakan, maka pembilang penyebutnya akan semakin besar, dan itu akan menyulitkan dalam menghitungnya. Maaf ya, menghitungnya ya. Datanya ada 2, 4, 6, 8, 2. 68,2. Maaf ya, saya nyebutnya 2. RH sama dengan N per sigma 1 per XI. Sama dengan 5 per setengah, apalagi harusnya dibagi setengah. Ditambah seperempat, tambah seperenam, tambah seperapan, tambah setengah. Jika kita samakan menyebutnya, maka 5 dibagi 12 per 24, 24, tambah 4 per 24, tambah 3 per 24, dan tambah 12 per 24. Sama dengan 5 dibagi 37 per 24. Ingat, pembagian itu adalah perkalian dibalik. Jika maksudnya adalah pembagian pada pecahan sama dengan perkalian untuk pecahan tersebut. Jadi kita balik. Jadi 5 kali 24 per 37. Hasilnya sama dengan 120 per 37. Hasilnya ada 3,24. Tertimbang. Data tertimbang ada perhitungan yang memasukkan berbagai tingkat kepentingan setiap angka dalam data. Jika dalam menghitung rata-rata sederhana atau aritmatika, semua angka diperlukan sama dan diberi bobot yang sama, maka data tertimbang mengalihkan setiap angka di data dengan bobot yang ditentukan berdasarkan kepentingan relatif dari setiap titik data sebelum perhitungan akhir. Sehingga perhitungan rata-rata tertimbang seringkali lebih akurat dibandingkan rata-rata sederhana. Rata-rata tertimbang ini sering digunakan untuk menyamakan frekuensi nilai dalam kumpulan data. Rumusnya adalah XU atau XU sama kita aja ya. Sama dengan sigma W kali X per sigma W. Di mana sigma U adalah rata-rata hitung ketimbang, X adalah nilai data yang berada dalam populasi atau sampel, N adalah jumlah total data atau penguraian dari populasi sampel,
dan W adalah nilai bobot dari suatu data. Untuk contohnya seperti ini ya. Perguruan tinggi melaksanakan ujian masuk untuk calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti tes kemampuan 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Untuk memberikan penilaian yang lebih baik, perguruan tinggi tersebut membobot setiap mata pelajaran yang diujikan, mata pelajaran yang diujikan. Matematika diberi bobot 50, bahasa Inggris diberi bobot 30, dan pengetahuan umum diberi bobot 20. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut. Matematika 60, bahasa Inggris 70, dan pengetahuan 80. Berapakah nilai data calon mahasiswa tersebut? Nah, ini kita jawab aja ya. Diketahui bahwa penilaian bersifat bobot, oleh karena itu pengetahuan nilai mahasiswa tersebut menggunakan rumus data timbang. Nah, jadi kan kalau nggak salah, ini ya. Rumus saya kan del sigma W kali X per W. Nah, ini ya. Berarti kan W-nya itu kita anggap aja ini adalah nilai yang diberikan oleh perguruan tinggi. Sementara X itu adalah nilai yang didapatkan mahasiswa. Maka hasilnya seperti ini. X sama dengan 65 kali 50, 70 kali 30, 80 kali 20. Semuanya ditambahkan di atas. Bawahnya ada 50, 30, 20. Oke. 65 ini mewakili nilai dari yang didapat mahasiswa. Sementara 50 adalah nilai yang diberikan oleh sebuah perguruan tinggi tersebut. Dan di bawahnya ini adalah nilai yang diberikan oleh perguruan tinggi. Dan semuanya adalah, hasil semuanya adalah 6.900 plus 100 sama dengan 69,5. Jadi, nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut adalah 69,5. Median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan. Nah, itulah mengapa tadi data yang awal kita pakai itu adalah datanya saya sengaja diurutkan dulu untuk mengetahui nilai median ini ya. Biasanya median dihitung dengan cara berurutan dari bilangan terkecil hingga terbesar. Tetapi dapat dihitung menggunakan rumus. Rumusnya untuk yang jumlah datanya genap adalah mi sama dengan xn per 2 xn per x dalam kurung n per 2 plus 1 dibagi 2. Untuk yang jumlah datanya ganjil sama dengan ME sama dengan X dalam kurung kecil N plus 1 bagi 2. Dengan kata tangan, ME adalah nilai median, XI adalah data, dan N banyaknya data. Nah, datanya ini, saya sudah susun ya. 65, 70, 70, 85, 85, 85, 90, 95, dan 100. Karena ini jumlah data 11, maka kita akan menggunakan yang rumus ganjil. ME sama dengan X, harusnya ini bisa kurang kecil, tapi saya masih belum menemukan N kecilnya, jadi saya menggunakan kurung bawah besar ya. Jadi X N plus 1 bagi 2 sama dengan X 11 tambah 1 bagi 2 sama dengan X 12 bagi 2 X ke 6. Berarti angkanya, berarti bilangan ini berarti mediannya adalah angka ke 6. 1, 2, 4, 5, 6. Hasilnya 85. Modus. Modus adalah nilai yang sering muncul pada serangkaian data, memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, jika kita menggunakan data sebelumnya, maka sebenarnya di sini ada dua, yaitu 85 dan 95. Dikarenakan 85 memiliki 3 buah, sementara 95 memiliki frekuensi 3 buah. Karena mereka memiliki jumlah frekuensi yang lebih baik daripada data lain, maka bisa dibilang modusnya ada 2, 85 dan 95.
Fraktil, kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data. Nah, nilai kuartil ini bisa dibilang hampir sama seperti median. Cuma kalau kuartil membagi data 4 dengan pembagian kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga ada Q3. Q4-nya ini. Kita kan kayak punya panjang 10 cm. Maksudnya penggaris dengan panjang 10 cm. Nah, kuartil 1 itu berarti sepertiganya, berarti kuartil itu seperti kita membagi 10 itu menjadi 4 tukeran yang sama. Nah, setiap bagian itu pemisah dari hubungan 1 ke 2, dari panjang 1 ke 2 itu yang disebut dengan kuartil. Maaf kalau saya ngomongnya agak, ya bisa dibilang agak leweng ya. Baiklah, kita langsung aja. Ya. Rumus kuartil pertama adalah 1/4 N+1. Kuartil kedua sama dengan setengah N+1, dan kuartil ketiga sama dengan 3/4 N+1. Nah, kita menggunakan data yang tadi. Nah, Q1 sama dengan 1/4 N+1. Berarti 4 ini, N-nya ini kan banyak data. Berarti banyak data itu 11. 11 tambah 1. Jadi 1/4 per 12 sama dengan 3. Berarti nilai kuartil 1 itu berarti ada nilai ketiga, yaitu 70. Kuartil kedua sama dengan setengah N+1. Hampir sama kayak kuartil pertama, cuma pembagiannya itu bukan 1/4, setengah. Jadi setengah bagi 12. 12 bagi setengah. Bagi setengah lagi. Maksudnya 12 kali setengah. Jadi 6. Nah, nilai ke-6 itu sama dengan 85. Nah, kuartil 3 itu juga sama kayak kuartil kedua, kuartil pertama. Cuma yang kuartil ketiga itu menggunakan pembagian 3/4. Jadi 3/4 dikali 12 sama dengan 9. Nah, nilai ke-9 ada 95. Desil. Desil adalah merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan dari 10 bagian sama. Dengan rumus seperti D, seperti ini. D sama dengan I plus N tambah 1 bagi 10. Dengan DI sebagai desil ke I, N adalah bagian data. Nah, ini adalah data yang sebelumnya ya. Berarti untuk rumusnya berarti kita misalkan kita mencari desil pertama, D1 sama dengan 1 plus N+1 dibagi 10. Dengan ininya berarti D1 itu adalah kita mencari desilnya. Desilnya itu desil pertama berarti 1. Nah, kalau kita mau mencari desil ketiga, keempat, kelima, berarti ininya harus diubah. Jadi 3, 4, 5 sesuai dengan kita mencari desil tersebut. Lanjut ya. Jadi sama dengan 1 dikurung kawal jumlah data 11 tambah 1 dibagi 10. Nah, 11 per 10 sama dengan 1,2. Nah, 1,2 ini berarti nilai desilnya itu ada di bilangan pertama sampai bilangan kedua. Oke, untuk mencari hasilnya sama dengan D1 sama dengan X1. Berarti bilangan pertama ditambah 0,2. Ini adalah hasil dari ini, bilangan koma. Nah, 0,2 ini adalah nanti dikali lagi dengan nilai kedua dikurang nilai ke-1. Sama dengan 65 tambah 0,2 dalam kurung 70 kurang 65. 65 ditambah 0,2 kali 5. 65 tambah 1 sama 6. Yang terakhir, persentil. Sebenarnya persentil ini adalah hampir sama dengan desil. Cuma untuk persentil ini dibagi sampai 100 bagian yang sama. Rumusnya itu hampir sama dengan rumus desil yang tadi. Tetapi pembagiannya bukan 10, tapi 100. Untuk datanya seperti ini.
sama yang sebelumnya. Nah, kita hitung ya. Saya data ke 45. Nah, berarti P45 sama dengan 45 dalam kurung N ke 1 dibagi 100. 45 dalam kurung 11 tambah 1 bagi 100. Nah, 11 tambah 1 itu 12. 12 kali 45 itu 540. Dibagi 1 sama dengan 5,4. Kita mencari nilainya itu kan berarti hampir sama kayak hasil yang tadi. Jadi, X5 tambah 0,4 dalam kurung X6 per X5. Lagi. Maksudnya X6 dikurang X5 sama dengan 85. Tambah 0,4 dalam kurung 85 kurang 85. 85 tambah 0,4 kali 0. Karena semua yang dikali 0 adalah hasilnya 0, maka jadi hasilnya adalah segitu saja untuk presentasi untuk slide-nya. Maka kita akan melanjutkannya ke Excel ya. Dan mohon maaf saya tidak bisa untuk menggunakan SPSS dikarenakan untuk aplikasi SPSS tersebut saya bukannya masih, tetapi kodenya saya itu dapat kode kadaluarsa jadi tidak bisa digunakan. Oke, kita kembali ya. Saya menggunakan data dari penilaian tengah semester untuk semester keempat ya, yang kemarin. Nah, langsung saja ya, tanpa nunda-nunda lagi. Di sini ada min. Nah, rumus min adalah sama dengan data yang kita ngambil data dari C2 sampai C12. Hasilnya ada 85 yang tadi hampir sama kan. Nah, untuk kata-kata ukur atau kata geo, rumusnya adalah geo main dalam kurung dari C2 sampai C12 sama dengan 84,20611. Untuk harmoni misalnya juga sama dengan H- dalam kurung skor dari C2 sampai C12 kita ini syukur sama dengan 83,371,109. Untuk median ada rumusnya itu median dalam kurung 95 dari C2 sampai C12. Tapi ini menurut pendapat saya kalau ini hanya satu yang dimunculkan yaitu nilai tertinggi. Jadi hasilnya itu cuma maaf ya, saya masih belum terlalu ini. Untuk modus, rumusnya kan kita kan biasanya pakai itu pakai yang min. Tapi ini beda lagi. Bukan itu. Jadi rumusnya itu mode. Nah, maaf ya. Untuk median itu sebenarnya tadi itu saya menjelaskan untuk modus. Bukan median. Kalau median itu nilai tengahnya. Kalau nilai tengahnya emang benar cuma satu. Tapi kalau modus ada, karena ini kan gini ya, lihat nih. Saya itu yang ini karena saya menggunakan Excel untuk 2010 untuk modus ini tidak bisa digunakan. Jadi saya hanya menggunakan mode multi. Nah, yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu
kan dari C2 sampai C12, tapi hasilnya cuma satu, yaitu 9, diambilnya nilai yang tertinggi. Nah, oke. Lanjut ya. Untuk rumus kuartil di sini hampir sama sih. Nah, lihat nih ya. Lihat ya. Untuk kuartil di sini saya juga gak bisa. Jadi saya menggunakan kuartil dot titik xc. Nah, kita ambil datanya dari yang sebelumnya. Nah, ada lagi tambahan untuk kuart. Kuart itu ada pembagiannya. Kita bisa milih satu untuk yang kuartal pertama, yang kedua itu untuk nilai mediannya, yang ketiga itu untuk nilai yang 3/4-nya yang tadi sebelumnya. Coba kita ambil 3 ya. Hasilnya 95. Nah, sama yang ada di presentasi. Nah, untuk rumus Dessel sendiri di sini tidak ada. Tapi kita bisa menggunakan rumus persentil. Maaf ya. Persentil. Nah, saya menggunakan persentil EXI dikarenakan persentil biasa tidak untuk Microsoft Excel 2007 ke atas. Nah, ambil datanya, titik koma. Nah, kan kalau tadi kan dibilang desa itu 1/10-nya, berarti 0,2. Itu adalah desa kedua. Kita sama dengan 70. Nah, untuk persentil kita coba gunakan, maaf ya, persentil itu kita coba cari ya untuk 0,74 sama dengan 95. Nah, ini dia nih, saya lupa nih. Untuk satu ini kan ada ini saya lupa nulis di sini data timbang di ininya. Nah, untuk kata timbang ini saya menggunakan tembok tambahan adalah skor sebelum ditambahkan nilai. Jadi ini sebenarnya ada skor yang sudah ditambahkan nilai, yang ini ada skor yang belum ditambahkan nilai. Untuk rumusnya sendiri sama dengan sum product. Ini dia. Langsung aja ya, sum product E1 kita ambil dari sini. Titik koma. Kita ambil lagi E-nya dari sini, maaf, dari sini. Nah, tukung dibagi dengan jumlah dari angka ini yang skor sudah ditambahkan nilai. Sum. Hasilnya seperti ini, 81,49733. Demikian presentasi saya. Maaf kalau saya agak sedikit ngeleweng dan kata-kata saya agak sedikit kurang jelas didengar atau agak salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.